Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis implementasi PSAK 109 pada Lazimu Kota Kendari. Nama kelompok kami terdiri dari Ahmad Fajri, Anangga Riza, dan Freza Arzildan. Latar belakang. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Lazis merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mencari keuntungan. Lazis merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan. Dalam lembaga ini memiliki peran yang penting karena menjadi wadah bagi kaum muslim untuk mengumpulkan serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Dana yang terkumpul harus disalurkan kepada beberapa golongan yang sudah ditentukan. Menurut Widi, dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, Lazis harus bekerja secara profesional, amanah, transparan. Karena Lazis juga harus memberikan informasi mengenai pengelolaan dana bagi pihak yang memiliki kepentingan. Informasi tersebut merupakan bagian dari kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan transparan suatu organisasi nirlaba. Akuntabilitas dan transparansi dari lembaga amil zakat, infak, dan sedekah telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. PSAK Syariah nomor 109 telah disahkan pada tanggal 6 April 2010. PSAK Syariah nomor 109 dibuat untuk menyetarakan bentuk laporan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi pengelolaan dana yang baik dan benar, Lazis menerapkan PSAK nomor 109. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 adalah kegiatan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi PSAK 109 pada Lazismu Kendari. Yang kedua, bagaimana implementasi dalam akuntansi zakat, infak, dan sodakoh ZIS pada Lazismu Kendari. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang pertama, mengetahui implementasi PSAK 109 pada Lazismu Kendari. Yang kedua, mengetahui implementasi dalam akuntansi zakat, infak, dan sodakoh ZIS pada Lazismu Kendari. Manfaatnya, penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Dapat memberikan pemahaman mengenai zakat, infak, sodakoh ZIS sesuai dengan PSAK 109, serta memberikan akuntabilitas pada laporan keuangan dalam pengelolaan dana. Yang kedua, menjadi tambahan dalam referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai rujukan dan bahan kajian untuk kebutuhan dari entitas syariah saat ini, serta sebagai rujukan untuk organisasi pengelolaan zakat dalam mengambil keputusan dan penyusunan laporan yang berkualitas, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Tinjauan teori akuntabilitas. Teori akuntabilitas atau accountability secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban baik oleh orang-orang maupun instansi yang telah ditentukan atas pilihan serta tindakannya. Istilah akuntabilitas sering diartikan memiliki makna yang sama dengan stewardship, yaitu sebagai pertanggungjawaban. Akan tetapi, stewardship lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi, tanpa dibebani kewajiban melaporkan. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggung jawab serta berkewajiban untuk membuat pelaporan pengungkapan secara rinci dan jelas.
Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu pada pihak pemberi amanah baik secara vertikal maupun secara horizontal. Teori akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan memberi jawaban yang jelas kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam sebuah organisasi. Teori Presidensi 2017. PSAK 109. Penerapan pelakuan akuntansi pada JIS dalam hal ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi zakat 109 atau PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sebagai standar pelaporan keuangan AMIL dalam menyusun laporan keuangan lembaga amil zakat untuk ruang lingkupnya, hanya sebatas penerimaan serta penyaluran dana JIS yang dilakukan AMIL. AMIL yang mendapatkan izin atau tidak dari regulator diwajibkan menerapkan PSAK 109 Fatwa MUI yang dijadikan rujukan sebagai berikut. Yang pertama, Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang AMIL. Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta haram. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan. Dan terakhir, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Lanjut. Lanjut. Penelitian terdahulu. Hasil penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Sanas tahun 2016 dengan judul penerapan PSK nomor 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak atau sedekah pada Basnas Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa pada penyusunan laporan keuangan Basnas Provinsi Sulut belum menyusun laporan keuangan sesuai PSK nomor 109. Laporan keuangan Basnas hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Siti Hadjah tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. Menghasilkan penelitian bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014 sampai 2016 untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah kepada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak dan sedekah. Selanjutnya saya melanjutkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang tinjauan pustaka tentang zakat. Menurut bahasa Arab, zakat memiliki arti bersih atau suci. Pengertian zakat menurut istilah ialah suatu aktivitas yang diwajibkan Allah untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam jumlah dan perhitungan tertentu yang nantinya akan diberikan kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah orang yang sudah balik, harta milik penuh, dan berakal. Ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Di dalam Al-Quran terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya orang fakir, orang miskin, amil, atau orang yang mengelola zakat, mualaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba saya, orang yang berutang, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu sadaqah yang berasal dari kata sidik yang berarti kebenaran. Menurut Basnas nomor 2 tahun 2016, sedekah ialah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah
dan Allah, maka menghapuskan dari kamu sebagian Bentar ya, kesalahan-kesalahan, sebentar. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Infak berasal dari kata anfaka yunfiku, yang berarti membelanjakan atau membiayai. Secara umum, infak ialah pemberian sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Terdapat dua jenis infak. Yang pertama adalah infak wajib, dan yang kedua yaitu infak sunnah. Selanjutnya itu akuntansi. Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT, akuntansi diartikan sebagai berikut: proses mengidentifikasi, mengatur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Komite istilah American Institute of Certified Public Accounting atau ACPA mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan yang termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Accounting Principle Board atau APB Statement nomor 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih antara beberapa alternatif. Selanjutnya akuntansi syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbedaan definisi di atas, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk penggunaan laporan lebih luas, tidak hanya data finansial, juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan. Dalam Islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat. Selanjutnya metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismo Kendari, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 27, An-Nawawi, Kecamatan Kadiak, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Karena jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan dan memahami masalah yang tersembunyi di balik fenomena yang ada. Dan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis. Teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penganalisaan data di mana data dikumpulkan, disusun, kemudian dibandingkan dengan teori yang ditentukan. Analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara rinci, dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun tahap analisis data. Reduksi data. Dalam reduksi data, penelitian merangkum, memilih data yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan Lazismo Kendari. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
Penyajian data yang dimaksud untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Kesimpulan dan verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kuantitatif adalah penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kendari. Peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan PSAK nomor 109 terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kendari. Jenis dan sumber data. Data berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari objek penelitian atau responden, baik individu maupun kelompok, sedangkan data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasinya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan bagian keuangan Lembaga Amil Zakat dan Infak Sedekah Muhammadiyah atau Lazismu Kendari terhadap laporan keuangan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum, lembaga, sejarah lembaga, struktur organisasi, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi yaitu tindakan yang merupakan penafsiran dari teori. Observasi yang dilakukan peneliti ialah mengumpulkan data dari hasil pengamatan secara langsung terhadap laporan keuangan Kendari Lazismu Kendari agar mendapatkan hasil yang akurat dan pemberi sumber data. Studi kepustakaan yang mana peneliti juga mengutip dari beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs internet yang untuk melengkapi informasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.